Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Taekyung berakhir turut mencampuri adanya sebuah masalah yang tak ia perkirakan. Yang mana saat itu Chulwo berakhir beradu mulut dengan Taekyung, merasa begitu dipermainkan dengan seluruh ucapan yang Taekyung katakan. Sontak adanya sebuah serangan cepat kini segera ia lesatkan. Mengingat saat itu Taekyung benar-benar dirasa keterlaluan, memilih memancing seluruh rasa emosi yang ia miliki. Tapi saat itu pukulan tersebut masih mampu ia hindari. Cukup terlihat mengagumkan untuk seorang badan jedingan dan gila yang cukuplah arogan. Dalam hati Taekyung sangatlah memahami jika pukulan yang Chulwo lesatkan benar-benar dahsyat dan dirasa cukup berbahaya, maka memilih menghindari seluruh serangan yang ia lesatkan merupakan solusi terbaik yang harus ia lakukan. Wah, kau terlihat cukup gelisah rupanya. Tapi dengan serangan pelanmu ini butuh berapa tahun lagi untuk dapat mendapatkannya padaku. Mendengar pernyataan tersebut, Chulwo kini mulai menaikkan intens pertarungan, merasa semakin dipermainkan oleh beberapa perkataan yang Taekyung ungkapkan. Ia berakhir memporak-porandakan lokasi karena skill destruction yang ia miliki tentunya. Kemudian menurut Taekyung, Chulwo ini memiliki level yang cukup tinggi. Tapi karena pemahaman mengenai seni bela diri di ranah master puncak masih dirasa setara, maka adanya keuntungan kekuatan status yang lebih tinggi memudahkan Taekyung dalam menghadapi seluruh serangan yang ia berikan. Tak lama berselang, Chulwo bergegas menanyakan siapa badan jedingan yang ternyata cukup kuat di daerah pedesaan seperti wilayah Taiyuan. Oi, mungkinkah kau Heavenly Jin Blade? Ya, kurasa kami berasal dari rahim yang sama. Mendengar pernyataan tersebut, Chulwo kini mulai memahami jika adanya seorang anak sableng tersebut tak lain adalah naga tidur sangsi. Jadi kau adalah... sudahlah, pantas saja bau-baunya cukup mencurigakan. Tak lama berselang, Chulwo berakhir mengakui seluruh ketenaran yang Taekyung miliki. Dan ia pun segera menjelaskan mengenai beberapa masalah yang kini ia temui. Baiklah, tapi kau mungkin bukan seekor naga, melainkan kau hanyalah Imogi di mataku. Mendengar sebuah sebutan untuk seekor proto naga yang butuh waktu 1000 tahun menjadi naga, Taekyung merasa kesal dibuatnya. Hoi, tapi siapa kau ini berani menilaiku? Setidaknya katakan itu setelah kau mampu menerima pukulan dariku, ha? Wah, jangan salah paham kau ini. Aku hanya tak ingin memamerkan seni bela diriku kepada seniman bela diri tak terkenal sepertimu. Dan akhirnya mereka pun kini mulai memikirkan sebuah konsekuensi bahaya bila pertarungan tersebut terus mereka lanjutkan. Ya akan berakhir merepotkan beberapa orang yang berkaitan pastinya. Sehingga saat itu mereka berakhir kompak ingin menyelesaikan perselisihan yang terjadi demi menghargai adanya masing-masing kakak yang mereka miliki. Tapi apa yang terjadi? Di mana situasi malah kembali semakin memanas, membuat mereka berdua melanjutkan seluruh omong kosong yang mereka punya. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja seseorang terlihat mulai datang menghampiri mereka berdua, mengamati betapa keruhnya situasi maupun kondisinya, yang mana orang tersebut tak lain adalah warrior Hui Peng. Kurasa akan lebih baik jika kalian berdua menyudahi ini semua. Destruction Blossom Fish dan Tuan Muda Ketiga. Oi, apa kalian berdua ingin mempermalukan nama keluarga maupun nama sektemu, ha? Dan akhirnya mereka berakhir menurut saja. Meski saat itu beberapa teknik ngeles masih coba mereka berikan, saling menyalahkan antara satu dan lainnya. Hingga tak terasa semua masih tetap mereka lanjutkan, saling mencemooh meski hanya dengan suara perlahan. Oi, aku bersikap santai karena seniorku.
Hentikan ngomong kosongmu. Kau bahkan tak mampu meletakkan satu jari pun pada aku. Ya, karena aku tak menggunakan sepertiga kekuatanku. Apa kau bilang? Aku malah tak menggunakan 1/10 dari kekuatanku. Oi, mungkinkah kau benar-benar ingin merasakan kembali tinjuku? Ya, silahkan untuk seseorang yang bahkan belum memiliki bulu di dalam celanamu. Dan akhirnya rasa emosi kini kembali menyelimuti mereka berdua, ingin saling membuktikan antara satu dan lainnya. Namun saat itu Hui Peng kembali menegur mereka berdua akan memberikan sebuah servis ekstra untuk siapapun orang yang tak menurutinya. Wah, cuacanya cerah sekali sepertinya. Iya, kau benar. Hoi, bukankah kita sedang di dalam ruangan? Dan akhirnya Taekyung kini mulai merasa geram. Bagaimana bisa orang tersebut merupakan orang kedua di dalam Ultimate Blossom Trio? Dalam hati Taekyung cukuplah tak mempercayai. Bagaimana bisa orang terkenal seperti mereka tak memiliki kekuatan sekuat yang ia pikirkan? Dan ia pun telah banyak menyaksikan seni bela diri dari Sekte Gunung Hua. Tak peduli sekuat apapun seni bela diri yang mereka tunjukkan, tak akan pernah sebanding dengan Taekyung kecuali memiliki kekuatan sekuat Cheongbong. Tapi jika dibandingkan dengan kekuatan sekte yang mereka punya, sial, keluarga kami tak ada apa-apanya. Dasar 10 sekte besar sialan. Tak lama berselang, Cheongbong sedikit merasa lapar dan ia pun menanyakan beberapa pangsit yang mungkin tersisa. Mendengar pernyataan tersebut, Chulwo bergegas menegurnya. Bagaimana bisa naga tidur Rangsi memiliki seorang teman yang dirasuki hantu pemakan pangsit dan semacamnya? Tutuplah mulutmu. Kenapa kau terus-menerus merengek mengenai pangsit? Namun, apa yang terjadi? Di mana mereka semua memilih menatap Chulwo dengan tatapan tajam dan tak percaya. Terasa begitu sangat mengintimidasi atas sebuah hal yang tak ia pahami. Sontak mereka pun kini mulai memastikan mengenai beberapa kata yang baru saja mereka dengar. Oi, ayolah, kau salah satu dari Plum Blossom Trio bukan? Ini mustahil, kau tak sedang bercanda kan? Dan akhirnya mereka pun kini memilih untuk tetap diam, membuat Chulwo semakin merasa kesal atas seluruh situasi yang tak ia pahami. Tak lama berselang, beberapa orang perlahan mendekat mendatangi mereka semua. Yang mana saat itu Mo Jin sontak terkejut karena ada pun orang yang mendekati mereka tak lain adalah Force Crane dari Gunung Hua. Dan ia pun coba mendekati Cheongbong, bergegas berusaha memberikan sebuah salam bila baik musuh dari Sekte Gunung Hua memberikan hormat kepada Paman Master. Mengamati situasi tersebut, mereka berdua terdiam seketika, merasa begitu bingung dengan seluruh situasi dan kondisinya. Tapi apa yang terjadi? Di mana saat itu Chulwo malah tertawa mendengar perkataannya, merasa begitu sangat geli dengan beberapa candaan yang mereka tunjukkan. Chulwo, orang yang di depanmu adalah Paman Master Cheongbong. Mendengar penjelasan tersebut, dirinya malah semakin tertawa, merasa begitu sangat geli dengan seluruh candaan yang keluarga Jin miliki. Ya, terasa terlalu melewati batas jika siluman pangsit menjadi Paman Master yang mereka cari pastinya. Chulwo, harus berapa kali memangnya aku sampaikan? Apa? Mungkinkah kalian sedang serius? Dan akhirnya tak lama dari situ Chulwo bergegas meminta maaf, merasa begitu sangat berdosa atas seluruh perlakuan yang ia berikan. Dan ia pun segera menampar diri sendiri, menebus adanya sebuah kesalahan yang telah ia lakukan. Tak masalah sih, tapi ngomong-ngomong, siapa sih kalian ini? Kami juga murid dari Sekte Gunung Hua. Mendengar pernyataan tersebut, Cheongbong segera memastikan jika dirinya merupakan cucu kakek dan bukan bagian dari mereka semua. Tenanglah, kau tak perlu khawatir. Masterku adalah Heavenly Sword Sage dan berdasarkan hierarki, dia merupakan kakak senior pertamamu.
Dan akhirnya tak lama dari situ beberapa penjelasan segera Musung berikan jika Master Sword Sake merupakan seorang Grandmaster bagi mereka. Karena 10 tahun lalu mereka semua berusaha mencari Sword Sake guna pengurusan sekte dan lain sebagainya. Sehingga itu semua membuat Cheongpung mulai memahaminya mengenai beberapa informasi yang Baek Musung beri. Cih, kenapa tadi tak langsung digambar saja? Jadi First Clan Gunung Hua adalah orang yang sangat sabar ya. Tak lama berselang, Warrior Pung bergegas menjelaskan jika mereka semua ternyata para adik junior yang ia punya. Dan ia pun kini mulai menawarkan, mungkinkah Taekyung akan juga bersedia menjadi salah satu junior seperti mereka semua. Namun saat itu Taekyung bergegas menolak, sama sekali tak ingin mengikuti adanya ide aneh yang ia miliki. Kenapa kau tak mau? Atau maukah kau menjadi paman master untukku saja? Oi, paman master, bukankah posisiku akan berada tepat di sebelah Grandmaster Maijong? Memahami hal tersebut, Taekyung bersedia mengikuti saran Cheongpung. Namun saat itu Hui Peng menganggap itu semua hanyalah candaan, membuat Baek Musung terlihat gugup menanggapi seluruh situasi dan kondisinya. Ia akan selalu menyambut bintang bersinar seperti Jin Taekyung sebagai tamu terhormat di Sekte Gunung Hua. Iya, dan kurasa kau bisa menjadi teman ngobrol paman master saat dia kembali ke sekte kami. Tapi kembali? Begitulah paman master, karena itu perintah ketua sekte. Jadi tolong kembalilah ke sekte Gunung Hua sekarang. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana mereka bertiga berakhir terdiam mengamati situasi dan keadaan. Bagaimana bisa terdapat bocah kecil yang menjadi paman master mereka benar-benar berkelakuan aneh dan cukup luar biasa. Dan mereka pun benar-benar merasa kebingungan dengan adanya seluruh kepribadian unik yang dimilikinya. Kakak senior, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, dia langsung menolak perintah master. Ya, aku tahu. Aku tak pernah menyangka dia akan menolak dengan keras kepala. Kemudian menurut Chulu, karena posisi paman master dirasa cukup tinggi, mengapa permasalahan yang mereka hadapi tak ia serahkan kepada lembaga disiplin internal di dalam sekte Gunung Hua. Lalu menurut Baek Musung, sebenarnya paman master Cheongpung tak berbeda dengan orang luar, karena Grandmaster Maijong tak pernah melakukan upacara penerimaan terkait sekte Gunung Hua, yang mana itu berarti akan terdapat seseorang yang mempelajari teknik pamungkas dari sekte Gunung Hua tanpa pernah menjadi seorang murid di dalamnya. Dan itu semua dirasa berbahaya karena teknik-teknik tersebut seakan mulai berkeliaran bebas di dunia murim. Jadi haruskah kita membawanya dengan paksa? Sebenarnya saat itu Cheongpung bergerak cepat meninggalkan mereka semua, di mana saat itu Musung cukup memahami mengenai tingkat kemampuan yang Cheongpung miliki. Dan ia pun memilih tetap bersama Taekyung, seorang tuan muda ketiga dari keluarga Jin Taeyuan. Mulai sekarang bersiaplah buat naga tidur Sangsi berada di pihak kita. Dan akhirnya sebuah keputusan berhasil mereka dapatkan untuk dapat sekali lagi membawa Cheongpung pulang ke dalam sekte Gunung Hua. Sementara itu di sisi lain, Warrior Hui Peng kini mulai merasa geram menyaksikan seluruh situasi tak jelas yang ia saksikan. Apa maksudmu? Bagaimana bisa Warrior Pung masih tetap di sini juga? Apa kau benar-benar tak memahami situasi sekarang ya? Kemudian menurut Hui Peng, Cheongpung ini telah menolak perintah ketua sekte dan memilih bepergian dengan Jin Taekyung, yang mana itu semua dapat memperburuk adanya sebuah hubungan dengan sekte Gunung Hua. Itu kan terserah Warrior Pung. Tapi baiklah, kau tenang saja Paman Hui, aku akan bicarakan dengannya nanti. Memahami sikap Taekyung yang kini terlihat cukup meremehkan, Hui Peng berteriak seketika, yang mana itu semua sontak membuat Jin Wikyung menggebrak meja, merasa begitu sangat geram dengan seluruh kejadian yang ia saksikan. Dan ia pun kini semakin memahami seberapa jauh perubahan dari Taekyung yang tak pernah ia sadari. Oi kak, tapi kau tahu kan, aku hanya sedikit bercanda.
Dan akhirnya di mana sebuah sanjungan lain kini malah mulai ia dapatkan, membuat warrior Wibeng semakin merasa kesal mengamati seluruh alur tak jelas yang mereka lakukan. Tenanglah Beng, pasti akan kuberikan ketegasan bila dia melakukan kesalahan. Tapi kapan kau akan mengomelinya? Tapi tunggu, iya, masalah itu aku mulai mengingatnya sekarang. Oi, Taekyung, apa kau membuat ini dalam perjalananmu, ha? Wah, keren sekali kau ini. Dan akhirnya Wikyungkin mulai memeriksa pedang yang telah Taekyung pesan beberapa waktu sebelumnya, yang mana itu semua membuatnya cukup merasa terkesan dengan seluruh keindahan yang cukup menyilaukan. Namun saat itu Wibeng bergegas merebutnya, merasa begitu sangat dipermainkan dengan arti ketegasan yang Wikyung berikan. Wah, jadi ini ya alasan utama Tuan Muda ketika terlambat datang di seluruh acara jamuan siang. Dan akhirnya Wibeng memutuskan menghancurkan pedang tersebut, ingin memberikan arti ketegasan yang ia maksudkan. Tapi itu milik Raja Api. Mendengar pernyataan tersebut, semua terdiam seketika, dan Wikyung pun kini mulai menanyakan mengenai seluruh perkataan aneh yang Taekyung ucapkan. Ya, Raja Api, kalian mengenalnya bukan? Dia mempercayakan buku manual seni bela diri rahasia dan pedang itu kepadaku. Bukankah kau mengetahui ini? Bukan begitu. Warrior V memang mencoba berbicara tentang itu seharian ini sih, tapi... sial, kenapa aku harus menghadapi Raja Api? Dan akhirnya mereka terkejut mengamati pergeseran sendi pada lengan Wibeng, bergegas memanggilkan seorang dokter guna memeriksa seluruh kondisi aneh yang dialaminya. Sebenarnya saat itu Wikyung cukup merasa khawatir, bukan mengenai sosok adik kecilnya, melainkan adanya sebuah masalah lain yang kini menghampirinya. Dan Wibeng pun sedikit memastikan mengenai sosok Raja Api yang cukuplah berbahaya. Sudahlah, air sudah membasahi sekujur tubuh kita, jadi kita harus membalikan sisi krisis menjadi sebuah kesempatan, bukan? Tapi bagaimana mengenai masalah utama itu? Sebenarnya saat itu Wibeng tengah disibukkan dengan sebuah masalah lainnya. Jika adanya sebuah larangan membocorkan informasi merupakan hambatan utama yang ia temui, dan mereka pun jelas memilih mati daripada membocorkan seluruh rahasia yang mereka miliki. Sehingga di dalam proses investigasi tersebut hanya meninggalkan 3 orang yang masih tersisa, dan itu semua jelas harus segera dihentikan, mengingat saat ini mereka semua merupakan satu-satunya bukti kuat yang mereka miliki. Kemudian menurut Wikyung, saat ini tetua pertama menunggu cukup lama untuk sebuah kesempatan mengambil alih keluarga. Tapi bagaimana bisa hingga detik ini Dark Heaven masih saja menutup diri, seakan dari seluruh sepak terjang yang mereka lakukan, sesuatu yang besar kini tengah mereka siapkan. Ya, terlalu terlihat tenang dari besarnya masalah yang telah terjadi di beberapa waktu silam. Tuanku, waktunya jamuan makan malam hampir dimulai. Baiklah, kalau begitu mari kita bergegas. Dan akhirnya waktu itu pun kini telah tiba, waktu di mana para seniman bela diri di seluruh provinsi Sangsi mulai berkumpul sekaligus menghadiri acara yang mereka siapkan. Yang mana saat itu suasana keluarga Jian benar-benar terlihat begitu ramai. Dihadiri begitu banyak relasi khusus dari berbagai kalangan dan tamu undangan. Ya, benar-benar sebuah keluarga yang sukses dan tengah mencoba mengembangkan pengaruh di seluruh provinsi Sangsi. Sehingga saat itu Wikyung segera memberikan sebuah sambutan sekaligus beberapa orasi guna membakar seluruh atmosfer di dalamnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sekte pedang Gunung Heng kini mulai tampak memasuki arena jamuan. Terlihat berjalan perlahan bersama seorang matria yang turut menghadirinya. Dan Wikyung pun tampak dengan bangga menerima kedatangan tamu penting yang benar-benar ia harapkan. Ya, meski sekte pedang Gunung Heng bukan termasuk 10 sekte besar, namun jelas memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Tak lama berselang, Lee Sewol bergegas memberikan salam dan ia pun segera memberikan penghormatan guna turut memberi dukungan sesuai dengan
dengan apapun perjanjian yang telah mereka lakukan. Yang mana itu semua sontak mengejutkan mereka semua atas begitu banyaknya pencapaian hebat dari keluarga Jin Taeyuan. Sehingga saat itu pesta makan besar segera datang menyambut mereka, memeriahkan seluruh situasi dan keadaan. Wah, bukankah ini gila? Jantungku sampai terpacu ketika aku melihatnya. Oi, tenanglah, tapi ini jelas bukan apa-apa bagi keluarga Jin di provinsi Shaanxi. Ya, bagaimana bisa mereka begitu cantik? Hoi, mungkinkah kakakku benar-benar cantik di matamu? Wah, aku bicara tentang Nona dari sekte pedang Gunung Heng. Oh, Nona Lee Seo-wol. Hoi, mungkinkah kau mengenalnya? Mungkin sih sampai di tingkat tertentu. Sebenarnya Taekyung sendiri cukuplah mengenali Lee Seo-wol, seorang matria dari pedang Gunung Heng. Mulai dari insiden pelecehan seksual hingga di suatu titik sebuah lamaran berakhir ia dapatkan. Tapi kurasa aku tak bisa memberitahumu. Iya, mungkinkah kau tertarik padanya, ha? Kemudian menurut Chulu, itu semua jelas tak berada di titik tertarik, melainkan di sebuah perasaan yang mungkin disebut cinta. Hoi, ke arah mana sih pembicaraan ini sekarang? Lalu menurut Chulu, di saat pertama ia menatap, hati tersebut takkan pernah bisa berdetak, seakan berhenti dengan tiba-tiba dan mulai terpacu seketika, seolah adanya sebuah kematian tak akan pernah mampu menghalangi adanya seluruh rasa cinta di hatinya. Hei kak, aku bosan mendengar kata itu. Apalagi setiap dia melihat para gadis. Kok ingat kan yang waktu itu? Maksudmu saat para murid luar mengunjungi sekte utama ya? Cih, wah, itu benar-benar informasi yang sangat menarik sepertinya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja seseorang memanggil nama Taekyung. Terdengar cukup familiar dengan segudang skandal yang menyelimutinya, yang mana orang tersebut tak lain adalah Nona Lee Seo-wol. Tuan muda, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Bagaimana dengan kabarmu? Dan akhirnya mereka pun terdiam mengamatinya dengan berbagai ekspresi aneh yang mereka tunjukkan, seakan malam tersebut akan menjadi malam yang panjang untuk menyelesaikan beberapa pembahasan penting yang mungkin mereka targetkan. Sebenarnya bagi mereka yang telah benar-benar merasa putus asa, menjilat keluarga Jin merupakan satu-satunya pilihan yang mereka punya. Sehingga malam itu begitu banyak hadiah telah mereka siapkan guna turut bergabung memberikan dukungan kepadanya. Tenanglah Taekyung, nikmatilah jamuan malam ini dengan baik. Ya, kau benar-benar politisi yang baik sepertinya. Tak lama berselang, Wi Kyung segera memastikan mengenai kondisi Destruction Blossom Face yang terlihat cukup murung. Kalau mengenai itu sih... Halo, aku Chulwo, aku dari Sekte Gunung Hua, dan aku teman lamanya. Hoi, kok lebih mirip musuh bebuyutan menurutku. Dan akhirnya Chulwo kini mulai memberikan yang terbaik untuk mendapatkan sedikit perhatian dari seorang gadis yang ia idamkan. Ya, dia melakukan semua itu karena kau cantik, jadi berhati-hatilah kau ini. Benarkah? Lalu bagaimana menurutmu? Mungkinkah malam ini aku benar-benar terlihat cantik? Hoi, kenapa kau malah bertanya itu padaku? Dan akhirnya itu semua membuat Chulwo berakhir terdiam, begitu merasa tertekan atas seluruh kejadian yang tak ia perkirakan. Tak lama berselang, seseorang bernama Chu Doan dari Sekte Iron Blood segera memberikan sambutan, ingin sedikit meminta bantuan guna mendapat sedikit pencerahan. Aku datang untuk meminta latih tanding. Apa? Latih tanding? Sekarang? Ya, tapi aku ingin latih tanding dengan Destruction Bloomfish Warriors Chulwo. Yang mana itu semua sontak mengejutkan mereka semua, karena akan dapat menyaksikan tinju siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Memahami sebuah hal yang dirasa akan cukup menghibur, Chulwo bergegas menerimanya, dan Wi Kyung pun sedikit memastikan mengenai seluruh keputusan cepat yang kini ia berikan.
Kepala keluarga, kami akan cukup senang bila mungkin kami dapat memberi sedikit kegembiraan di hari besar sebagai seorang tamu. Baiklah kalau begitu. Sepertinya ini akan jadi semakin menarik. Dan akhirnya tak lama dari situ, Wei Qiong menuruti semua saran, turut memberikan sebuah kesempatan bagi semua orang yang ingin menantang. Ia akan ia beri 100 nyang perak untuk seseorang pemenang di akhir tantangan yang ia berikan. Sehingga saat itu semua terlihat riuh menanggapinya, berharap di kesempatan berikutnya dapat turut bergabung menghadapinya. Ia ingin berjuang mendapatkan hadiah tentunya. Namun saat itu Taekyung terdiam mengamati Chu Doan yang terlihat begitu semangat, merasa cukup aneh dengan seluruh kekuatan yang ia tampilkan. Hoi, mungkinkah dia akan diajar sampai mati kali ini? Yang mana saat itu level 65 merupakan sebuah level yang ia punya. Dan bounce, dimana seketika itu juga sebuah serangan kuat segera beradu dengan begitu kerasnya, saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja serangan Culukin yang mulai memberikan tekanan, mendesak Chu Doan, menghempaskan beberapa meter ke arah belakang. Wah, apa kau benar-benar Iron Fist? Mengapa tinjumu itu sangat lembut sekali? Sudahlah, kau ini sebaiknya menyerah saja. Namun, saat itu Doan memilih segera maju, sekali lagi ingin membuktikan sejauh mana kekuatan seni bela diri yang telah ia pelajari. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan dahsyat mendarat tepat di bagian perutnya, membuat Chu Doan benar-benar berakhir pingsan, harus segera tergeletak, terkulai lemas tak berdaya. Yang mana itu semua sontak mengejutkan mereka semua, membuat suasana semakin riuh bila Destruction Blum Fist dari Ultimate Blossom Trio bukan sekedar humor dan isapan jempol semata. Dan akhirnya seorang pemenang harus tetap bertarung dan menerima semua tantangan yang datang, hingga tak ada penantang tersisa untuk menerima hadiah yang telah Wei Qiong siapkan. Lalu mungkinkah akan terdapat orang yang naik lagi? Memang siapa lagi yang akan naik setelah melihat pertarungan itu? Kupertaruhkan lenganku kalau tak akan ada yang naik mulai sekarang. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Huang Jinsu tiba-tiba saja mengajukan diri ingin bertukar pukulan guna mendapatkan adanya sebuah pencerahan. Hoi, lihatlah gaya orang itu. Mungkinkah dia benar-benar pendekar murim sejati? Dan bounce, di mana sebuah pukulan segera mengempaskan seseorang berlevel 25 yang memilih mengajukan diri demi mendapat kematian yang luar biasa. Bagaimana? Kau lihat kan, dia mendapatkan kekalahan yang lebih mengerikan sekarang. Dan aku yakin sih, ku pertaruhkan dengan sebelahku bila takkan ada yang naik lagi mulai sekarang. Mungkin aku hanya gelandangan tak bernama, tapi aku benar-benar tertarik dan ingin menantangmu sekarang. Yang mana saat itu terdapat seseorang dengan kemampuan begitu misterius ingin mencoba sedikit bertukar pukulan, ingin menghancurkan seseorang yang ia benci dari sekte Gunung Hua secepatnya. Dan bounce, di mana seketika itu juga sebuah pukulan dahsyat berakhir menjatuhkannya, yang mana itu semua membuat Jing Taekyung kini mulai mempertaruhkan sebelah kaki atas seluruh pemandangan brutal di luar logika. Dan akhirnya para penantang kini masih terus berdatangan, membuat Jin Taekyung harus mempertaruhkan segalanya guna memenangkan segala jenis tebakan yang ia mainkan. Ia belum termasuk sebuah keris legenda yang masih ia simpan tentunya. Oi, mungkinkah tinju anak itu benar-benar mengandung madu atau bagaimana? Kenapa semua orang terlihat ingin sekali mencicipinya sih? Sial. Hingga tak lama berselang, Sewol tertawa dibuatnya, dan ia pun tak akan meminta organ apapun yang telah Taekyung tawarkan, melainkan adanya sesuatu hal penting yang saat itu benar-benar ia nantikan. Kau ingin berganti dengan permintaan lain? Syukurlah. Tapi apa itu? Itu aku mau kau menjadi
Belum sempat selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan tiba-tiba saja seseorang meneriakkan nama naga tidur Sangsi dengan begitu keras. Terasa begitu sangat terganggu dengan adanya pemandangan yang terlihat memuakkan. Dan orang yang berteriak tersebut tak lain adalah Destruction Blumfish. Wah, Jin Taekyung, mulai sekarang kemarilah dan hadapi aku segera. Memahami seseorang berlevel 95 kini mulai menantang Taekyung. Tiba-tiba saja sistem informasi kembali memberikan sebuah notifikasi bila telah terdapat seseorang yang sangat menyukai Jin Taekyung. Quest kecemburuan dan kemarahan seseorang pria yang mencintai seorang wanita. Karena dia telah mengungkapkan perasaan tersebut, maka Anda harus mengalahkannya untuk mendapatkan sebuah cinta. Memiliki level peringkat puncak. Dan jika Taekyung menolak quest tersebut, akan menerima sebuah gelar seorang pria lemah. Woi, bagaimana bisa quest seperti ini tercipta sih? Ide siapa munculnya quest aneh seperti ini? Dasar brengskai. Sehingga saat itu adanya sebuah pertarungan penentuan tak lagi dapat terhindarkan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 31. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.